Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Apa kabarnya dulur-dulurku? Kenapa? Baru putus ya? Ada yang baru putus nggak ini? Mampus. Jangan biarkan cewek menjadi halangan Anda untuk maju dan sukses, lur. Asik. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Anda manusia apa pohon pisang, jantung punya tapi hati nggak punya. Iya, plot twist kan? Yang mantep kan? Ini harus kalian tonton ini lur, yaitu Tell No One tahun 2006, bergenre misteri kriminal drama. Film asal Prancis ini dibuat berdasarkan novel berjudul sama, mengisahkan tentang wanita yang dibunuh secara misterius yang membuat sang suami begitu terpukul. Pelakunya tidak kunjung ditemukan sampai 8 tahun kemudian, tiba-tiba si suami mendapatkan email dari istrinya. Bagaimanakah keplot twistan film satu ini? Langsung aja ke requestan pertanyaan semblehe dari dulurku Syahrullah ya, Cak. Kalau makan sate enaknya pakai kecap apa kecup? Kecup. Mau apa lagi Anda? Mau entup? Monggo sketsakan. Pada tahun 1997, Dr. Alexander Beck atau Alex dan juga Margot adalah pasutri asal Perancis yang begitu harmonis lur, dan hubungan dengan keluarga besar mereka juga hangat. Terlihat dari betapa asyiknya momen makan malam bersama. Di antaranya ada adik Alex yaitu Anne dengan sohibnya Helen. Lalu di keesokan harinya, Alex dan Margot pun memutuskan pergi ke Danau Cermin, tempat mereka pertama kali bertemu sewaktu kecil bersama anjing peliharaan mereka. Sin pun sempat flashback ke masa-masa bocilnya Alex yang sedang berenang dengan keluarganya. Setelah itu Alex dan Margot berjalan melalui bunga-bunga pink, lalu mendatangi pohon yang sudah mereka ukir sejak pertama bertemu, yaitu inisial nama Alex dan Margot, juga garis-garis yang menunjukkan usia hubungan mereka. Setelah itu Alex dan Margot membuka seluruh pakaian mereka dan lanjut berenang di danau. Alex dan Margot pun rebahan di atas papan kayu danau dalam kondisi masih tilinjing sambil membahas Anne yang tidak ingin menjual peternakan kuda warisan dari ayahnya. Mereka pun sempat berdebat. Menurut Alex seharusnya peternakan itu dijual karena Alex tidak ada biaya dan waktu untuk mengurusnya. Sedangkan Anne juga tidak mau mengurus peternakan ayahnya. Margot pun merasa bad mood dan pergi berenang ke papan kayu lainnya untuk melepas ikatan anjing peliharaan mereka yang ada di sana. Namun tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing yang diikuti dengan teriakan Margot. Gak pakai lama Alex pun segera mendatangi Margot untuk menyelamatkannya. Namun saat Alex naik ke papan kayu, ada seseorang yang memukulnya dengan tongkat baseball hingga dia pingsan. Dan inilah, jangan beritahu siapapun. Excuse-moi, Marco. Marco? Marco? Entah apa yang terjadi malam itu, namun Margot ditemukan tewas lur. 8 tahun pun berlalu sejak insiden kematian Margot. Alex menjalani hari-harinya sebagai dokter meski pikirannya masih dibayang-bayangi mendiang istri tercintanya. Dan setiap tahunnya Alex datang ke rumah ortunya Margot untuk memperingati hari ulang tahunnya. Suatu hari Alex menangani pasien langganannya, yaitu putra dari seorang preman bernama Bruno yang mengidap hemofilia atau darah sulit membeku dan kepalanya terluka karena terjatuh dari sofa. Bruno sempat ngamuk di rumah sakit agar anaknya dilayani oleh Alex karena Bruno hanya percaya kepadanya. Akan tetapi hari itu Alex juga mendapat email tak dikenal dengan judul M+A, diikuti garis-garis persis seperti di ukiran pohon lur yang selama bertahun-tahun Alex dan Margot buat di Danau Cermin. Isi email tersebut hanya menyuruh Alex mengklik link yang sudah disematkan jam 6:15 sore esok hari, bertepatan dengan ulang tahunnya Margot, dan link itu tidak akan bisa dibuka jika belum waktunya. Ça y est, ils vont vous appeler dès que l'opération. Vous m'appelez s'il se passe quelque chose.
Setelah itu Alex pergi ke peternakan ayahnya karena ada polisi, sebut saja Pak Ijo, yang ingin menanyakan Alex dan Anne tentang suatu kasus yang terjadi di Danau Charmaine. Anne mengaku dia terakhir ke sana setahun yang lalu, sedangkan Alex belum pernah ke sana lagi sejak insiden kematian Margot 8 tahun lalu. Pak Ijo pun menjelaskan juga dia mendapat laporan tentang 2 mayat yang baru ditemukan terkubur di dekat danau. Salah satunya adalah pria kulit putih. Setelah itu Pak Ijo meminta tanda tangan Alex dan Anne sebagai pertanggungjawaban atas pertanyaan mereka tadi. Namun Pak Ijo juga membutuhkan sampel darah Alex untuk tes DNA karena polisi juga menemukan tongkat baseball yang terkubur bersama 2 mayat itu dan ada bekas darah di tongkatnya. Karena malam itu si pelaku sempat menghantam Alex dengan tongkat itu ya kan, dan golongan darah di tongkat memang sama dengan darah Alex, yaitu B positif. Lalu Pak Ijo mengaitkan kasus kematian Margot dengan seorang pembunuh berantai bernama Frank Sherton yang semua korbannya adalah wanita dan biasanya mayat ditemukan bersama bangkai-bangkai hewan persis dengan kondisi jasad Margot saat ditemukan. Tapi brengkesnya Pak Ijo mengatakan jika kepolisian agak mencurigai Alex sebagai pelaku pembunuhan istrinya dan akan kembali membuka kasus Margot jika ternyata DNA Alex cocok dengan DNA darah di tongkat baseball. Karena malam itu kepolisian bertanya-tanya siapakah yang menghubungi polisi, padahal Alex ditemukan pingsan di pinggir danau. Dan jika pengakuan Alex dipukul sampai tercebur ke danau hingga pingsan, lalu bagaimana caranya Alex bisa berada di tepi danau, ya kan? À l'époque, vous pensiez que je l'avais tué. Mon mari, dans ce genre d'affaires, trouver une batte de baseball avec les corps, du groupe B+, comme le vôtre. Je vais avoir besoin de votre collaboration. Pour le reste, j'ai déjà tout raconté à l'époque. Vous a retrouvé inconscient sur le ponton. Appel anonyme pour vous porter secours. Que s'il s'agit bien de votre sang, entraîner une réouverture de l'enquête. Alex pun menenangkan diri dengan minum-minum Hammer. Namun Alex terus teringat ke momen-momen bersama Margot. Mulai dari hari pernikahannya, saat masih bocil jalan-jalan di Danau Charmaine dan mengukir inisial mereka di pohon, sampai ketika peti jenazah Margot masuk ke tungku kremasi. Saking penasarinnya dengan link email misterius, Alex terus mencoba membukanya, namun jelas masih tetap error. Lalu keesokan harinya di jam 6:15 sore, persis sesuai panduan email itu, Alex begitu terkejut dan berkaca-kaca saat link tersebut akhirnya bisa dibuka. Karena ternyata lur, Céline, vous me passez plus aucun appel. Oui, docteur. ya, ternyata email tersebut dari Margot sendiri yang menunjukkan dirinya di video CCTV tadi. Dan Margot masih hidup lur. Tak lama kemudian masuk lagi email tak dikenal yang kemungkinan juga dari Margot. Alex diminta membuka website Yahoo Perancis dengan username dan password yang sudah diberikan dan dibuka besok kira-kira jam 8:15 malam. Alex juga harus merahasiakan itu semua dan Margot mengaku ada sekelompok orang yang mengawasi gerak-geriknya. Sepulangnya bekerja, Alex hanya bisa terdiam seolah-olah pikirannya kosong dan masih memproses apa yang sebenarnya terjadi 8 tahun silam. Karena peti mati Margot sudah dikremasi di depan matanya, meski Alex tidak pernah melihat jasadnya lur. Karena setelah dipukul hingga pingsan, Alex tersadar di rumah sakit 3 hari kemudian dan tidak boleh melihat jasad Margot yang katanya sangat mengenaskan. Setelah itu Alex pergi ke kediaman ortu Margot dan bertanya ke ayahnya Margot yang seorang polisi bernama Jax bagaimana kondisi jasad Margot 8 tahun silam. Jax pun menjelaskan jika ada bangkai-bangkai hewan di sekitar jasad Margot, terdapat banyak luka sayatan di wajahnya, rahangnya geser, mata kirinya bengkak dan hidungnya juga patah. Lalu Jax langsung mengusir Alex karena telah menanyakan hal yang tidak pantas terkait mendiang putrinya, dan Jax juga tidak mau lagi mengingat insiden tersebut. La gauche de Margot était tuée, son nez était aplati, cassé. Elle avait le visage plein de nœuds bleus. Merde avec tes questions. Je voudrais que tu t'en ailles maintenant.
Di lain sisi, Ano sedang mengikuti kejuaraan berkuda yang diselenggarakan oleh konglomerat perusahaan amal bernama Children's Trust sekaligus pejabat negara yaitu Gilbert Neville, dan acara tersebut diadakan untuk mengenang kematian putranya Philippe. Di antara para penonton ada seorang pria bernama Bernard yang ternyata dia dan asistennya bisa membuka komputer Alex. Mereka mengamati email dari Margot juga video CCTV, namun tidak bisa menggunakan username dan password yang disertakan Margot di email terbarunya. Sementara itu Alex menunjukkan video CCTV Margot ke Helen dan dia mengingatkan Alex agar menghiraukan email bodong tersebut karena jelas-jelas Margot sudah meninggal. Mais moi je te le dis, c'est que t'as ici les mots de passe. Le compte n'existe pas encore. Comment tu peux croire que c'était elle? Ne rentre pas là-dedans, Alex. Esok harinya di klinik, Alex dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang seorang wanita bernama Juliette Langlois. Alex pun menjelaskan jika nama itu adalah panggilan masa kecilnya Margot. Namun detektif bernama Eric terus mendesak Alex seakan-akan dialah pelaku pembunuhan istrinya sendiri karena kepolisian menyimpan foto-foto memar Margot ketika masih hidup dan mereka menduga Alex sering melakukan kekerasan ke istrinya. Tapi Alex mengaku tidak pernah melakukan KDRT sama sekali ke Margot. Di lain sisi, Helen meminta bantuan temannya Elizabeth untuk menjadi pengacaranya Alex. Setelah Alex menjelaskan semua yang terjadi, Elizabeth mengatakan mungkin saja foto itu diambil saat dulu Alex dan Margot kecelakaan, lalu Margot menggunakan foto tersebut untuk klaim asuransi. Setelah itu Alex menemui teman baiknya Margot bernama Charlotte yang memberitahu bahwa dulu Margot pernah datang ke rumahnya malam-malam dengan kondisi penuh luka memar karena mengalami kecelakaan mobil. Namun anehnya saat itu Margot berpesan ke Charlotte jika ada yang bertanya, Charlotte harus mengaku sedang bersamanya di mobil saat kecelakaan itu terjadi. Padahal Margot hanya bersama Alex di mobil, ya kan? Akan tetapi begitu Alex keluar dari rumah Charlotte, terdapat seorang wanita misterius, sebut saja Tukiem, yang memperhatikannya. Si quelqu'un demandait, Si quelqu'un te demande... mon avis a parlé de toi. Un soir, elle est arrivée à la maison, elle était contée qu'elle avait eu un accident de voiture. Di kediaman ortu Margot, polisi menunjukkan foto-foto memarnya Margot ke ibunya. Namun mereka mengaku tidak menemukan catatan klaim asuransi maupun catatan kepolisian terkait insiden kecelakaan itu. Polisi juga memiliki asumsi lain. Bisa saja pembunuhan 8 tahun lalu sebenarnya dilakukan oleh Alex hanya untuk mendapatkan uang asuransi tersebut dan orang yang membunuh Margot adalah suruhannya Alex. Apalagi saat kejadian tidak ada siapapun di Danau Charmin dan bisa jadi kerucu-kerucunya Alex membunuh Margot lalu menyetingnya seolah-olah dia korban dari Frank Sherton, yaitu dengan mayat yang dikelilingi oleh bangkai hewan. Dugaan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Frank Sherton sendiri yang mengaku tidak membunuh Margot. Selain itu polisi juga menemukan sebuah kunci di salah satu mayat yang belum lama mereka temukan di Danau Charmin, dan ternyata itu kunci kotak deposit milik Margot yang terdaftar atas nama Juliette Langlois alias nama kecilnya Margot, dan di kotak deposit itulah polisi menemukan foto memar tersebut. Akan tetapi kedua ortu Margot masih memihak Alex karena Alex sangat mencintai Margot, tidak pernah melakukan kekerasan, dan Alex juga diserang saat insiden itu terjadi hingga koma selama 3 hari. Pour de Margot, pourquoi il aurait fait ça? C'est la prime d'assurance vie qui l'a touché à sa mort. Le corps est maquillé avec des cadavres de chats et de chiens. Offre 174 et ouvert en nom de Juliette. La photo était dedans. Un hosto dans 3 jours dans le coma. Soit sorti de l'enlèvement sans une égratignure. Di rumahnya, ketika sedang mencoba username dan password dari email Margot, Alex baru sadar jika laptopnya diawasi dari jarak jauh oleh seseorang karena terlihat dari alamat IP address yang tiba-tiba muncul. Sementara itu Bernard dan Tukiem membunuh Charlotte di kediamannya setelah mengorek informasi tentang Margot darinya. T'es là, il n'en sait pas plus. Ça veut dire que quelqu'un s'est connecté dessus. On me surveille, putain. Setelah mencoba selama setengah jam dan masih belum berhasil login, Alex pun sadar jika username konsert dan password Olympia tidak bisa digunakan karena itu hanyalah petunjuk, lur. Maksud dari kedua kata itu adalah konser band bernama U2 yang dulu pernah ditonton Alex dan Margot pada tahun 1995 di gedung konser Olympia. Gak pakai lama, Alex pun buru-buru pergi ke warnet, mengikat anjing peliharaannya agar menunggu di depan, lalu login dengan
username YouTube serta password 1995 di komputer. Dan ternyata dugaannya bener lur. Alhamdulillahnya email pun terbuka. Dan isi pesannya adalah Margot meminta Alex untuk menemuinya di Taman Monceau jam 5 sore esok hari. Alex pun terlihat sangat bahagia karena juga terdapat kata-kata di akhir pesan jika Margot sangat menyayanginya. Gak kebayang betapa senengnya Alex lur karena bisa bertemu lagi dengan istrinya yang dianggap sudah tewas 8 tahun lalu. Di lain sisi ada seorang mas-mas customer warnet lainnya yang duduk di sebelah Alex. Keesokan paginya Alex pergi ke rumah duka tempat jasad Margot dulu dikremasi dan menemui dokter yang dulu mengotopsi istrinya. Namun untuk melihat laporan serta foto-fotonya, Alex harus membuat surat permohonan terlebih dahulu karena kasusnya sudah lama ditutup. Sementara itu polisi sudah memenuhi kediaman Charlotte dan mulai menginvestigasi pembunuhannya. Namun brengkesnya seorang saksi di sana mengaku jika dia sempat bertemu dengan Alex padahal Alex lagi di warnet ya kan. Kepolisian pun langsung menggeledah rumah Alex dan menemukan pistol yang sebelumnya digunakan oleh Bernard. Ya, dengan ini sudah jelas jika Alex difitnah dan saksi itu sudah dibayar oleh Bernard. Untungnya Alex sedang tidak ada di rumah karena dia sedang bekerja di klinik. C'est la dernière personne que vous avez vue? Alexandre Beck. Alex pun terkejut saat dikabari Elizabeth jika semalam Charlotte dibunuh, serta rumah Alex yang digeledah dan ditemukan pistol sebagai barang bukti pembunuhan Charlotte. Elizabeth akan OTW ke klinik dan sebentar lagi polisi akan sampai di sana. Karena tidak ingin masalah semakin rumit, apalagi dia harus datang ke Taman Monceau jam 5 sore. Alex pun nekat lompat dari jendela ruangan dan polisi langsung mengejarnya. Sumpah ngeri banget sih ini lur, karena Alex kabur ke tengah jalan tol dan lanjut lagi ke pasar. Setelah itu Alex bersembunyi di tempat sampah dan menghubungi salah satu pasiennya yaitu si preman Bruno untuk menyelamatkannya. Lalu yang terjadi? Sementara itu polisi sudah memenuhi klinik dan Elizabeth mulai menduga jika Alex pelaku pembunuhan Charlotte karena dia kabur begitu saja seperti orang yang bersalah. Namun Anne dan Helen menganggap Alex menghindar karena ketakutan. Di lain sisi meski posisi Alex sekarang terlihat seperti pelaku pembunuhan Charlotte dan Margot, detektif Eric masih belum menemukan bukti yang benar-benar konkret untuk memvonis Alex karena masih banyak pertanyaan terkait kasus ini. Yang pertama adalah mengapa semuanya baru terkuak setelah 8 tahun berlalu? Siapakah yang membayar kotak deposit Margot selama 8 tahun terakhir? Dan kenapa kunci kotak itu ada di mayat yang belum lama ditemukan di Danau Charmaine? C'est qu'il m'ait pas fait confiance. Il a rien fait. Il a dû avoir peur, c'est tout. Piste, mais pas la queue d'une preuve, pourquoi? Parce qu'il s'est démerdé comme un pro. Exactement. Dans ce coffre pendant 8 ans. Pourquoi on retrouve la clé sur un cadavre en forêt? Hein? Ce que je veux, c'est la vérité. C'est moi qui ai appelé son avocate pour la preuve. Setelah itu Alex dan Bruno menemui pengacara yang dulu pernah berurusan dengan Margot. Jadi lur, si pengacara ini mengaku dia tidak secara langsung mengurus kasus Margot. Namun dulu Margot diduga menjalin hubungan gelap selama 2 bulanan dengan pria sebut saja Kat Mijo, seorang anak jalanan yang dibesarkan oleh perusahaan Children's Trust dan kini sudah beranjak dewasa. Ternyata dulu Kat Mijo pernah dijadikan tersangka pembunuhan Filipe, anak pemilik perusahaan Children lur, di mana Margot juga bekerja di sana. Mendengar itu Alex pun sempat terdiam, namun dia masih belum percaya sepenuhnya informasi tersebut. Selanjutnya Alex menemui Kat Mijo dan menggertaknya. Mereka pun sempat ribut sampai akhirnya Kat Mijo mengaku jika dia tidak membunuh Filipe. Justru Margot lah yang dulu menyelamatkan Kat Mijo dari tuduhan dengan mengaku-ngaku mereka sedang berselengki di malam Filipe terbunuh. Padahal nggak selengki mereka lur.
Tapi Katmijo sendiri tidak tahu apa maksud Margot sebenarnya. Sampai titik ini ada 3 kasus yang terjadi, Lur. Pertama adalah kasus 8 tahun lalu yang katanya Margot dibunuh Frank Sherton di Danau Charmin. Kedua adalah kasus kematian Charlotte, di mana orang yang menyuruh Bernard and the gang ingin memfitnah Alex. Namun Bernard juga mengamati email dari Margot di komputer Alex. Dan itu artinya ada keterkaitan orang yang menyuruh Bernard dengan Margot, ya kan? Dan terakhir adalah pembunuhan Philippe yang ternyata ada keterlibatan Margot juga di dalamnya, Lur. Ce soir-là, j'avais une affaire. J'avais pas d'alibi, elle m'a sorti de la merde, voilà. Sans déconner, je suis désolé. C'était une chienne, ta femme. C'est pas de ma faute. Je savais pas, j'ai bluffé. Mais vous êtes complètement ouf ou quoi, vous? Setelah itu Alex pergi ke Taman Moncheu jam 5 sore sesuai janji yang diberikan Margot lewat emailnya. Dan ya, Margot benar-benar masih hidup, Lur. Namun ketika dia akan berjalan menghampiri Alex, sontak Margot berhenti karena melihat pria yang sedang ngobrol di walkie-talkie sambil memperhatikan Alex. Di lain sisi, karena geng Bernard tidak sepenuhnya tahu penampilan Margot seperti apa, mereka salah mengira Margot adalah wanita yang baru duduk di sebelah Alex. Margot pun langsung pergi meninggalkan taman, tapi Alex mengenali sosok istrinya dari belakang dan mengikutinya. Namun yang terjadi, Ta femme. Bougez pas! Lève-toi! Pour qui tu bosses? Bordel de merde! Trace! untungnya Bruno datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Alex serta membunuh Tukiem. Sementara itu detektif Eric sedang memeriksa laporan otopsi yang langsung dia ambil duluan di rumah duka sebelum Alex mengambilnya. Eric juga mendapat info dari rekannya jika Alex memesan tiket pesawat ke Buenos Aires jam setengah 11 malam. Di lain tempat, Bernard sedang ngobrol-ngobrol dengan Gilbert di rumahnya yang membahas kematian putranya Philippe. Lalu scene pun beralih ke Margot yang sedang di bandara dan sangat terpukul melihat berita tentang kematian teman baiknya Charlotte, apalagi Alex dijadikan tersangkanya. Selain itu, Eric dan rekannya juga sudah berada di bandara dan segera mengejar Alex sesuai nomor penerbangannya. Tapi ternyata, Lur, En deuxième rang, siège doit être en train d'embarquer. Je suis désolé, vraiment. Faut pas. ternyata tiket itu sengaja dibeli Alex untuk mengelabui polisi jika dia sudah kabur ke Buenos Aires. Namun sebenarnya Alex ada di rumah Bruno. Lalu Alex pun menelpon pengacaranya Elizabeth dan akan membuktikan jika dia bukan pelaku pembunuhan Charlotte, yaitu dengan memberikan pernyataan mas-mas di warnet yang mengaku jika saat insiden Charlotte berlangsung, mereka jelas-jelas melihat Alex dan anjingnya berada di warnet. Elizabeth pun meminta kepolisian untuk melepas tuduhan ke Alex atas kasus Charlotte yang sudah keburu viral di TV. Sementara itu Eric menemui Helen dan menanyakan tentang posisi Alex sekarang. Karena setelah membaca laporan otopsi Margot, Eric yakin jika Alex bukanlah tersangka kasus Charlotte maupun kasus Margot. Setelah itu Eric menunjukkan laporan otopsi yang mengatakan jika Margot memakai narkoboy dan anehnya rumah duka tidak menyertakan satupun foto di berkas tersebut. Namun Helen tidak bisa membantu apa-apa karena dia tidak tahu posisi Alex sekarang dan di manakah foto otopsi Margot sebenarnya. Lalu ketika Helen menemui Anne di rumahnya, Anne pun mengaku jika 8 tahun yang lalu sebelum insiden kematian Margot di Danau Charmin, Margot pernah datang menemui Anne dalam keadaan memar-memar seperti di foto yang dimiliki kepolisian. Ternyata dulu Anne lah yang memotret Margot sesuai permintaan Margot sendiri dan foto itu dia berikan kembali ke Margot. Margot juga memberitahu ke Anne jika luka memarnya disebabkan oleh Philippe, namun tidak menjelaskan detailnya. Tapi Margot memaksa Anne untuk merahasiakannya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Itu artinya, Lur, foto memar tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kecelakaan mobil. C'est moi qui les ai prises, c'est Philippe Neuville qui l'avait frappé. Seulement des preuves, c'est tout. Vous en parlez, elle m'en a empêché. Chienne prouve que Beck n'est pas coupable. Dianette, où il a loué un ordinateur. Il vous reste, c'est de convoquer la. Il est le dernier à avoir vu la victime. Ce n'est en rien.
Beberapa hari kemudian, akhirnya Alex mendatangi rumah Helen dan muncul di hadapan keluarganya. Lalu Anna menjelaskan hal yang 8 tahun ini dia rahasiakan tentang memarnya Margot. Setelah itu Alex bertemu Eric dan rekannya yang menunjukkan laporan otopsi Margot karena mereka percaya Alex bukan pelakunya. Alex pun geram membaca semua laporan itu karena jasad yang diotopsi jelas bukan Margot, istrinya bukan pecandu narkoboy dan tingginya juga tidak sampai 175 cm lur, seperti yang tertera di sana. Setelah disekilidi detektif Eric, ternyata foto otopsi sudah lama dicuri oleh ayah Margot sendiri, yaitu Jax. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Danau Charmaine 8 tahun lalu adalah dengan berbicara dengan Jax. Eric juga menjelaskan bahwa di dalam kotak deposit Juliet Langlois alias nama kecil Margot, Eric menemukan senjata atas nama ayahnya Alex. Dan menurut penelitian forensik, dulu senjata itu digunakan oleh sang pelaku untuk membunuh Felipe. Tak lama kemudian datanglah karangan bunga pink yang ditujukan untuk Alex. Jelas Alex pun sadar jika bunga-bunga itu berasal dari dekat Danau Charmaine dan kemungkinan dikirim oleh Margot sebagai pesan jika dia berada di sana. Ah bon, pourquoi? On n'a jamais fait 1m75 sans rouler. Il était dans le coffre de Juliette Langlois, avec les photos. J'ai fait analyser le fusil. C'est l'arme qui a servi à tuer Philippe Neuville. Alex pun pergi ke rumah ortunya Margot dan semua percakapan akan didengar oleh Eric dan timnya lewat mic di baju Alex. Sesampainya di sana, Alex pun ditodong senjata oleh Jax karena beliau sudah mengetahui Eric pasti akan mencurigainya dan kebetulan hari itu ibu Margot sedang tidak di rumah. Setelah itu Jax pun mulai menceritakan semuanya. Jadi lur, 2 bulan sebelum kematian Margot, seorang anak kecil yang diasuh perusahaan Amal Children Trust datang menemui Margot dan mengaku telah diperkaos oleh Felipe selama 1 bulan. Margot pun membahas masalah itu dengan Felipe di rumahnya yang rencananya Jax akan datang untuk meringkusnya jika Felipe mengakui kesalahannya. Namun Felipe terus mengelak dan saking emosinya sampai memukul Margot berkali-kali hingga memar. Sampai akhirnya Jax terpaksa menembaknya hingga tewas karena bapak mana yang tega melihat anak perempuannya digebukin orang lain, ya kan lur? Dan saat itu Jax menembak menggunakan shotgun warisan dari mendiang ayah Alex yang dia temukan di gudang. Di saat kejadian itu, Alex sedang tidak ada di rumah karena lagi dinas keluar kota. Phil le viole depuis des mois. Ce soir même, Margot, j'ai pas pu me retenir. Tu es avec le fusil de ton père. Sebelum cerita berlanjut, untuk beberapa saat tim Eric sempat tidak bisa mendengar suara percakapan Alex dan Jax sampai akhirnya sinyal pun kembali pulih lur. Lalu setelah mayat Felipe dibuang ke tong sampah dan mayatnya ditemukan, sang ayah Gilbert menjadikan Kat Mijo sebagai tersangkanya karena memang Kat Mijo punya catatan kriminal. Akan tetapi Margot yang tidak ingin Kat Mijo dipenjara akhirnya membuat alibi sedang berselengki dengan Kat Mijo saat insiden pembunuhan Felipe. Margot juga meminta Anna untuk memfotonya agar bisa digunakan sebagai bukti jika Gilbert sampai mencurigai Jax dan Margot sebagai pembunuh anaknya. Sesuai dugaan, Gilbert pun mencurigai mereka dan Margot akhirnya menunjukkan foto memarnya sebagai bukti kejahatan Felipe. Sedangkan Jax menyadap HP Gilbert agar bisa mengetahui pergerakannya. Jax pun akhirnya tahu Gilbert membayar 2 preman untuk membunuh Margot di Danau Charmaine saat Alex dan Margot sedang berdua di sana. Tanpa diketahui oleh Margot, Jax sudah bernegosiasi dengan salah satu preman tersebut dengan membayarnya 2 kali lipat lebih mahal. Jax menyuruhnya untuk membuat Margot pingsan lalu menaruhnya di bagasi mobil dan juga membunuh preman satunya tanpa melapor kepada Gilbert. Namun seperti yang kita ketahui, ketika Margot berteriak dan Alex ingin menolongnya, dia langsung dihantam oleh salah satu kerucut tersebut. Ternyata Jax lah yang mengangkat Alex ke tepi danau saat pingsan, dan setelah preman yang tadi membunuh temannya, Jax pun langsung membunuh preman tersebut agar tidak ada saksi mata. Il les a payés pour récupérer des preuves et se débarrasser d'elles. Alors je l'ai placé sur écoute. C'est lui qui a engagé les 2 types du lac. Je savais que leur plan était des victimes de Franck Serton.
Setelah kedua preman itu mati, Jax pun menguburnya di dekat sana, yang mana jasad mereka baru ditemukan polisi beberapa minggu lalu, ya kan? Selanjutnya Jax akan menggunakan mayat orang lain dan menyetingnya seperti korban pembunuhan berantai Frank Shelton yang jasadnya dikelilingi bangkai binatang. Sesuai rencananya Gilbert yang ingin membunuh Margot seolah-olah dia dibunuh oleh Frank Shelton, Jax menggunakan mayat seorang wanita pecandu narkoboy yang mati ditusuk di terminal. Lalu Jax menyayat-nyayat rai wanita tersebut dan memasangkan gelang serta cincin kawin Margot agar Gilbert percaya jika mayat itu benar-benar Margot, dan wajahnya juga sulit diidentifikasi karena sudah dirusak, ya kan? Dengan memanfaatkan pangkat kepolisiannya yang cukup tinggi, Jax tidak memperbolehkan siapapun untuk melihat jasadnya termasuk Alex agar tidak ada seorang pun yang tahu jika wanita itu bukanlah Margot, lur. Begitulah kronologi plot twistnya kira-kira. Pourquoi père aurait-il menti? C'est comme une lettre à la poste. Lieu pour l'identification. T'es encore à l'hôpital. À l'époque, je lui ai pris un billet pour mettre. Je sais pas si elle y est restée. On a vu la rose depuis 20 ans. J'étais le premier de la liste. Jax sengaja tidak menjelaskan semua rencana itu ke Margot agar dia tidak menceritakannya ke Alex, karena jika nanti Alex sampai lapor ke polisi, maka Jax keluarga termasuk Alex dan adiknya bisa-bisa mati dibunuh sebab Gilbert bisa membayar preman dan telah menyuap banyak jajaran kepolisian maupun jaksa. Lalu setelah insiden di danau, Margot pun dibelikan ayahnya tiket ke Madrid untuk tinggal di sana, dan demi menjauhkan anaknya dari Gilbert, Jax terpaksa membohongi Margot bahwa suaminya Alex sudah meninggal di kejadian malam itu. Jax baru membuka semua ini sekarang karena beberapa minggu yang lalu polisi berhasil menemukan 2 mayat si preman yang sebelumnya dikubur oleh Jax. Berita itu pun menyebar dan nama Alex juga disebutkan di media, yang tentunya Gilbert pun akhirnya sadar, loh, 2 premanku ternyata mati. Dibunuh siapa? Berarti Margot masih hidup dong. Ada yang janggal nih. Gitu lur, kurang lebih lah. Di lain sisi, Margot yang melihat berita juga baru mengetahui Alex masih hidup. Dan saat menemui ayahnya, Jax hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Satu-satunya kesalahan Jax adalah kunci kotak deposit Margot yang diambil salah satu preman dan dikubur Jax bersamaan dengan 2 preman tersebut. L'erreur était la clé du coffre. Bartola l'avait déjà récupérée. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que t'étais mort. Ton père était venu me voir. Mon père? Nah, sekarang semuanya sudah jelas ya kan lur? Namun 6 bulan sebelum insiden Danau Cermin, Jax juga menceritakan tentang mendiang ayah Alex yang melaporkan dugaan pemerkosaan bocil oleh Felipe karena beliau melihat kejadiannya di kandang kuda. Laporan tersebut akhirnya dibaca oleh Gilbert dan brengkesnya ayah Alex ternyata meninggal karena dibunuh oleh geng Bernard yang merupakan kroco-kroconya Gilbert, bukan tewas saat sedang berburu seperti yang selama ini diketahui Alex. Mendengar itu, Alex pun sangat murka dan sempat menodong Jax dengan pistolnya karena Jax tidak mengusut kasus itu. Namun Alex sadar, sebagai konglomerat sekaligus pejabat, Gilbert jelas lebih berpengaruh ketimbang Jax. Lalu Jax memberikan berkas lengkap tentang segala tindak kriminal Gilbert beserta antek-anteknya. Akan tetapi begitu Alex keluar rumah, Jax pun bundir dengan menembak endasnya sendiri karena merasa bersalah telah menutupi semua fakta ini selama 8 tahun. Dia bukan hanya membohongi Alex dan anaknya Margot, namun Jax juga mencoreng kode etiknya sebagai polisi karena tidak membuktikan kesalahan Gilbert. Le tout là-dedans, qui travaille pour Neuville, t'es mouillé. Ton père n'est pas mort, ils l'ont buté. Berbekal seluruh rekaman dari Jax serta berkas-berkas kriminal yang dia berikan, kepolisian pun akhirnya dapat meringkus Gilbert Neville. Mampus, kapok. Di lain sisi saat sedang OTW, Alex teringat dengan cerita Jax sebenarnya. Jadi saat Alex di rumah ortu Margot tadi lur, Jax sadar jika percakapannya disadap polisi dan sengaja menyalakan TV kemersek sejenak untuk menjelaskan apa yang sebenar-benarnya terjadi dan hanya boleh diketahui Alex seorang. Di mana yang membunuh Felipe malam itu bukanlah Jax, melainkan Margot lur, dengan shotgun milik ayah Alex. Jax hanya membantu Margot menyingkirkan mayat Felipe dan Jax menutupi fakta ini demi melindungi sang putri agar dia tidak masuk ke dalam bui. Je sais que t'as un micro, je sais qu'on nous écoute.
Attends. Capitaine Bartas de la brigade criminelle. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Alex pun menyetir mobilnya ke tempat di mana cerita romansanya berpusat selama ini, yaitu di Danau Cermin. Karena dia tahu jika Margot memintanya ke sana dengan mengirimkan karangan bunga pink untuk Alex. Sesamanya di sana, Alex pun berjalan ke pohon tempat mereka mengukir nama M+A. Dan tangisnya pun pecah saat melihat 8 garis tambahan di pohon tersebut yang ternyata selalu diukir oleh Margot selama 8 tahun terakhir. Karena Alex belum pernah ke sana lagi sejak insiden Danau Cermin, ya kan? Sosok yang sangat dirindukan Alex pun datang, dan setelah 8 tahun berlalu, mereka akhirnya bertemu kembali. Sungguh scene yang sangat menyentuh hati, lur. Film pun diakhiri dengan scene Alex dan Margot ketika mereka masih kecil sebagai simbol kedamaian yang kembali mereka rasakan. Buyar, bagus banget anjir filmnya sumpah. Aku udah bisa nebak dari awal plot twistnya, Ca. Alah, dusta anda, dusta. Paling baru opening, lur aja udah semudah ngebul kan, lur. Ayo, dusta kan anda kan? Assalamualaikum.